Tema kali ini tentang teori akuntansi di mana membangun kembali kepercayaan publik. Adapun beberapa pembahasan membangun kembali kepercayaan publik, ada kata pengantar, beberapa faktor hilangnya kepercayaan publik, elemen kunci kepercayaan publik, dan struktur standar akuntansi.
ideal. Adapun di mana kata pengantar yang disampaikan oleh Baruchiev sewaktu beliau mengomentari ketidakmampuan akuntansi tradisional saat ini mengukur intelektual kapital. Dia menilai akuntansi tradisional hanya diperuntukkan untuk bisnis manufaktur yang memiliki aset dominan, yaitu aset aktiva tetap yang tangible. Adapun kritik lainnya yang telah dibahas secara luas di bab sebelumnya mengenai bab krisis akuntansi. Untuk bab ini mencoba memberikan beberapa cara atau pendapat tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan publik terhadap fungsi akuntansi sebagai informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan.
Ada pun beberapa faktor hilangnya kepercayaan publik, yaitu faktor internal disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, faktor eksternal dan kemajuan disiplin lain, dan faktor individu pelaku dalam profesi. Yang pertama, disiplin akuntansi. Hal ini bisa dimaklumi karena pengembangan ilmu akuntansi ini bisa dikatakan berhenti setelah pada dekade 60-an dan 70-an profesi akuntan dan akademisi yang merumuskan kerangka teori akuntansi melalui beberapa upaya, seperti yang tertuang dalam APB Statement nomor 4 tentang prinsip sifat dan kualitas laporan keuangan dan Troubled Committee Report yang membahas tujuan laporan keuangan upaya lainnya seperti Soatatah Asobat. Beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini antara lain prinsip historical cost, pengukuran tangible asset, pengukuran aspek non-keuangan, pengukuran aspek sosial ekonomi seperti lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun beberapa contoh yang terjadi dalam disiplin akuntansi yang berkaitan dengan situasi ini. Yang pertama, munculnya penilaian fair value, nilai wajar sesuai dengan FASB nomor 157 yang menyebabkan pelanggaran telak pada prinsip historical cost. Yang kedua, dengan perkembangan bisnis berbasis teknologi maju seperti IT, komunikasi yang berbasis dan digerakkan oleh aset intelektual kapital, maka banyak perusahaan yang tidak memiliki pedoman bagaimana menilai intangible asset yang belum ada pedoman resmi dari profesi maupun. Selanjutnya yang ketiga, banyak sekali kinerja saat ini bukan diukur hanya oleh ukuran keuangan tetapi non-keuangan, misalnya perkembangan balance scorecard yang menambahkan ukuran non-keuangan seperti market share, lending profit. Yang keempat, keadilan, namun sejauh mana akuntansi mampu memberikan informasi tentang keadilan ini, terutama tentang keadilan dalam distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan bisnis yang memang hasilnya merupakan kontribusi dari semua pihak atau stakeholder yang ada dalam organisasi, bukan hanya kontribusi pemilik modal atau stockholder. Yang kelima, munculnya sistem ekonomi Islam atau syariah yang didasarkan pada keyakinan ideologis yang berbeda dari keyakinan ideologis kapitalis yang menjadi dasar ilmu akuntansi yang menyebabkan bangun teori dan kerangka konsep serta sistem pelaporan juga mestinya akan berbeda. Yang ketiga, faktor individu pelaku dalam profesi akuntan itu. Kasus Enron. Kita mengambil di sini kasus Enron sangat berdampak negatif pada profesi akuntan, sehingga kepercayaan publik kepada profesi akuntan berada pada titik nadir, titik yang paling terendah. Wajar saja kepercayaan publik terhadap profesi akuntan hilang dan sukar untuk membangun kembali. Adapun beberapa saran untuk membangun kembali kepercayaan publik. Yang pertama, untuk mengukur dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan disarankan menerapkan sosioekonomi akuntan atau biasa disebut dengan CEA atau akuntansi lingkungan, akuntansi sosial ekonomi, akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang kedua, untuk mengukur aset intangible, khususnya intelektual kapital, disarankan menggunakan akuntansi modal intelektual atau akuntansi intangible asset. Yang ketiga, untuk mengatasi adanya dampak inflasi terhadap kegunaan laporan keuangan, disarankan menggunakan akuntansi inflasi atau menggunakan metode pengukuran current value account atau fair value account. Yang keempat, untuk melaporkan hal-hal di luar angka keuangan, maka dibuat informasi atau laporan non-keuangan atau pengungkapan lainnya yang lebih lengkap melalui konsep full disclosure, bukan hanya informasi keuangan tetapi juga informasi non-keuangan.
Selanjutnya yang kelima, untuk menggambarkan kontribusi semua pihak dalam penciptaan nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan, sehingga lebih menggambarkan keadilan kepada semua pihak, maka diusulkan menggunakan Blue Added Reporting atau pelaporan nilai tambah. Yang keenam, untuk menampung keyakinan dan ideologi yang berbeda dari akuntansi kapitalis, diusulkan menggunakan akuntansi yang berbasis ideologi. Misalnya, akuntansi sosialis, akuntansi syariah, akuntansi katolik, akuntansi protestan, akuntansi Buddha, akuntansi Hindu jika ada, dan sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan kegunaan laporan keuangan. Di sini ada menurut Di Piazza dan Eccles tahun 2002 mengusulkan bahwa teori Rixamanite Corporate Reporting Supply Chain, mereka menilai rata-rata di mana mata rantai penyiapan laporan keuangan, sehingga mata rantai satu demi satu dijamin memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga mengusulkan agar penerapan standar akuntansi yang berjenjang, ada akuntansi untuk seluruh dunia, standar akuntansi untuk industri khusus, dan standar akuntansi khusus untuk perusahaan. Yang kedelapan, memiliki standar akuntansi internasional yang seragam untuk semua fee, sehingga laporan keuangan di seluruh dunia bisa diperbandingkan. Ini merupakan usul dari akuntansi internasional melalui pemberlakuan IFRS di seluruh dunia dan usul organisasi. Selanjutnya nomor 9, melakukan reformasi dalam kerangka konsep teori akuntansi yang akan dilaksanakan FASB dan IASB dari dukungan organisasi lainnya, baik dari Amerika maupun dari organisasi internasional. Ide ini yang sebenarnya lebih masuk akal untuk menyelesaikan semua permasalahan yang rumit yang dikandung disiplin akuntansi saat ini. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi komputer, teknologi website untuk melaporkan posisi dan hasil keuangan perusahaan secara cepat dan tepat, misalnya melalui XBRL, sehingga pemakaian laporan lebih mudah mengetahui posisi dan hasil usaha keuangan perusahaan lebih cepat, bisa menghasilkan analisis laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan investor. Reformasi akuntansi menurut David Mosso. David Mosso adalah mantan wakil ketua FASB. Beliau berperan dalam berbagai perumusan kerangka konsep akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku sekarang ini. Walaupun banyak orang yang menuduh bahwa Fair Value Accounting, khususnya FASB nomor 157 mengenai Fair Value Measurement, tetapi justru beliau mendukungnya sebagai salah satu GAAP yang harus dihargai keberadaannya. Menurut beliau, model akuntansi atau accounting model ini dan proses penyusunan standar akuntansi saat ini merupakan dua hal yang harus direformasi untuk menghadapi abad ke-21 yang akan dapat menghindari krisis keuangan global berulang. Yang pertama, reformasi standar akuntansi. Untuk mendukung argumen beliau yang ingin mendesain standar akuntansi dan proses standar setting, beliau mengemukakan beberapa kesalahan persepsi masyarakat terhadap GAAP atau standar akuntansi, yaitu tujuan pelaporan keuangan sebagaimana telah dicantumkan di sini. Kerangka konsep yang dirumuskan FASB itu menyajikan laporan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas perusahaan. Yang kedua, neraca perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi saat ini memuat total harta dan total kewajiban. Yang ketiga, di dalam section ekuitas atau owner's equity, investor selalu menganggap bahwa semua pihak yang ada di dalam kelompok ini memang benar-benar adalah pemilik tanggung jawab total terhadap kewajiban perusahaan. Yang keempat, nilai rupiah yang ada di laporan keuangan dianggap sebagai nilai rupiah pada tanggal laporan, padahal sebetulnya nilai itu bisa bermacam-macam posisi sesuai transaksi keuangan yang dicatat sesuai historical.
Yang kelima, neraca menunda memasukkan pengaruh perubahan harga dan dalam pos-pos yang ada di dalamnya, sehingga bisa menunda atau mengabaikan peringatan dini atau early warning system jika ada potensi krisis keuangan di masa yang akan datang. Yang keenam, standar akuntansi memiliki berbagai fleksibilitas yang memungkinkan manajemen berpeluang untuk merekayasa pelaporan untuk menyembunyikan berita buruk dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, pada hakikatnya, laporan keuangan bukanlah menggambarkan nilai yang sebenarnya, yang merupakan nilai dari posisi keuangan perusahaan atau hasil usaha perusahaan. Yang kedelapan, standar akuntansi memberikan beberapa kriteria pengukuran yang berbeda, yang sama-sama diterima juga memberikan alat ukur ganda atau multiple measurement yang menimbulkan beberapa angka posisi keuangan dan hasil usaha yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan diagnosis kelemahan standar akuntansi ini, maka David Mosso mengemukakan 6 prinsip dasar model akuntansi sebagai berikut. Adapun prinsip utamanya, tujuan akuntansi adalah mengukur kekayaan ekonomis dan laba suatu entitas dengan tujuan untuk mendiagnosis kesehatan keuangannya. Yang prinsip kedua, akui dan catat seluruh kekayaan entitas ke seluruh aset dan seluruh kewajiban di neraca yang disediakan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap kesehatan entitas. Prinsip ketiga, ukur semua dan kewajiban dan perubahannya berdasarkan nilai wajar atau fair. Yang keempat, prinsip keempat, ukur semua transaksi saham ekuitas menurut nilai wajar dengan menghitung laba atau rugi akibat perbedaan harga wajar dari saham ekuitas dan harga wajar dari barang-barang yang ditukarkan dengan saham. Prinsip kelima, ungkapkan semua komitmen dan kontingensi yang tidak bisa diakui sebagai aset atau kewajiban yang tidak bisa diukur. Prinsip keenam, cantumkan aset dan kewajiban efektivitas secara terpisah di neracanya tanpa dinetkan atau buat dalam angka gross. Cantumkan total laba entitas di laporan laba rugi secara segmen terpisah untuk komponen laba yang sudah direalisasi, yang belum direalisasi. Desain dan lampirkan satu tambahan dari neraca dan laporan laba rugi untuk membantu mendiagnosis kesehatan keuangan entitas dan mendeteksi tanda-tanda keuangan entitas yang akan mengalami stres di masa yang akan datang. Dalam implementasi prinsip yang ini ada dua hal yang menjadi perintah dan keharusan, yaitu keenam prinsip itu harus diterapkan secara mandatori bukan volunteer. Yang kedua, keenam prinsip itu harus diterapkan secara universal untuk seluruh entitas di seluruh industri tanpa ada pilihan dan pengecualian, seperti universal, no choice, dan no exception. Reformasi proses penyusunan standar atau standar setting process. Untuk mengatasi kondisi ini yang dialami oleh proses standar setter, maka David Mosso mengusulkan proses standar setter sebagai berikut. Proses dimulai dari tujuan laporan keuangan yang jelas, yaitu mengukur kekayaan yang akan memaksa atau mandatori, dan pengakuan seluruh aset dan kewajiban segera muncul dalam kegiatan bisnis ini merupakan wilayah keputusan di level entitas. Dan pengukuran oleh entitas terhadap seluruh aset dan kewajiban menurut fair value atau nilai wajar. Artinya dalam sebagian besar kasus ini merupakan akhir dari proses sebab baik prinsip dasar dan pedoman aplikasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Namun, tantangan atau saran dan keberatan yang berasal dari keputusan pada level entitas harus disampaikan kepada Dewan Penyusun Standar yang memungkinkan bisa mengambil kemungkinan dari sebagaimana perbandingan antara model penyusunan standar akuntansi yang sekarang dengan yang diusulkan oleh David Mosso dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.
Ini bisa dilihat ada dua proses penyusunan standar yang berlaku saat ini dan proses penyusunan standar yang diusulkan. Proses standar yang berlaku saat ini, proses penyelesaian standar bisa dihitung tahun, konsep yang tidak memaksa, problema akuntansi muncul di lapangan, dan decision agenda di mana Dewan Penyusunan Standar membuat agenda yang untuk diputuskan melalui proses 3 tahap. Untuk bisa menjadi agenda, suatu problem harus dianggap sebagai hal yang diprioritaskan menyingkirkan calon problem lain yang akan dibahas Dewan. Problem lain yang muncul selama pembahasan agenda dibiarkan saja juga akan berkembang. Untuk proses penyusunan standar yang diusulkan, waktu yang dibutuhkan hanya hitungan bulan atau hari. Prinsip yang dipakai adalah prinsip autoritatif atau memaksa, problema akuntansi muncul di lapangan, dan initial resolution. Entitas dan auditornya menerapkan keenam prinsip dasar yang dipandu oleh penerapan standar yang ada yang bisa didiskusikan dengan Dewan Penyusun Standar jika dianggap penting. Penerapan standar dilakukan secara langsung terkecuali jika digugat. Ini adalah dua proses yang berbeda yang dimulai dari poin pertama sampai poin keempat. Selanjutnya, sebagaimana perbandingan antara model penyusunan standar akuntansi sekarang dengan yang diusulkan oleh David Mose dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel perbedaan menurut yang telah diusulkan dengan akuntansi saat ini dengan yang diusulkan oleh David Mose. Sekian dan terima kasih.